anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ibu Neti Sriwiyanti. Saya guru produktif pemasaran. Tidak asing lagi buat kalian mungkin. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang aksi nyata budaya positif, terutama di sekolah kita SMK Negeri 1 Bondowoso. Apa sih budaya positif itu? Nah, yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini di aksi nyata, bahwa bagaimana budaya positif di sekolah dapat membentuk karakter murid. Sebelumnya, mari kita kenal dulu apa sih sebenarnya budaya positif. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bersifat positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Dan ini tertuang dalam sebuah teori yang dinamakan dengan teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Gleiser. Di situ dipaparkan tentang bagaimana ilusi seorang guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selain teori yang tadi kita paparkan awal, ada teori motivasi yang disampaikan oleh Dian Bowson. Dia menyampaikan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Sehingga diharapkan dengan adanya teori-teori yang sudah saya sampaikan, muncul yang namanya keyakinan kelas, di mana dalam hal ini keyakinan kelas menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dari serangkaian yang sudah saya sampaikan, muncullah yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada beberapa, di antaranya adalah 1. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Di sini juga ada posisi kontrol. Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, posisi kontrol yang akan dilakukan kita sebagai pendidik adalah menghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini juga ada sejumlah restitusi. Dari penerapan segitiga restitusi itu ada beberapa sesi 1, dari sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Kalau sisi satunya adalah menstabilkan identitas, di mana untuk menstabilkan identitas itu bisa berbuat salah atau tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu penerapan segitiga restitusi dari sisi pertama. Untuk sisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kalau dari sisi kedua, validasi tindakan yang salah, kalimat-kalimat yang biasa digunakan biasanya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu
patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Untuk pendapat sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalimat-kalimat yang sering digunakan itu adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu penerapan dari segitiga restitusi untuk kegiatan budaya positif. Nah, baik, saya lanjutkan. Jadi dalam kegiatan budaya positif, perubahan kecil atau sekecil apapun yang kita lakukan bersama-sama akan menjadikan sebuah perubahan yang besar, terutama di sekolah kita. Sekolah SMK ya, sekolah menengah kejuruan. Nah, nantinya akan rancangan aksi nyata yang akan saya lakukan adalah, rancangan aksi nyata yang akan saya sampaikan, yang akan saya lakukan di sekolah kita tingkat SMK Negeri 1 Bondowoso adalah yang berupa melihat latar belakang dulu. Jadi latar belakang yang mendasari saya sebagai pendidik membuat rancangan ini adalah untuk mewujudkan budaya positif yang menghasilkan murid yang semangat belajar, karena dari dirinya sendiri itu akan muncul semangat intrinsik yang menjadikan murid bisa kompeten dibandingkan dengan siswa-siswa yang lainnya juga. Target sasarannya adalah murid jurusan pemasaran, karena saya sendiri adalah guru produktif pemasaran. Tujuannya apa saja? Nah, tujuan pada kegiatan yang akan saya lakukan untuk aksi nyatanya adalah yang pertama, murid memiliki motivasi yang tumbuh dari dirinya sendiri. Dua, murid selalu ingin belajar. Ketiga, murid memiliki cita-cita tinggi yang jelas. Dari tujuan, maka akan saya lakukan tindakan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, terdapat beberapa tindakan yang mewujudkan kegiatan ini bisa berjalan, yaitu selalu bermusyawarah dengan seluruh guru, terutama di lingkungan jurusan manajemen pemasaran, sekarang bisnis digital. Kemudian membahas tindakan strategi dan langkah dalam mewujudkan tujuan. Yang ketiga, membudidayakan guru untuk memberikan motivasi setiap pembelajaran. Keempat, mendatangkan guru tamu atau motivator untuk meningkatkan semangat murid. Berikutnya, membuat lomba-lomba terutama poster tentang cita-citaku. Nah, lomba-lomba ini melibatkan semua siswa, tidak hanya siswa jurusan BDP, tapi saya menekankan lebih ditekankan untuk jurusan bisnis digital. Kemudian selain mengadakan poster, juga lomba cerpen tentang aku sekarang dan nanti. Nah, nanti ini lombanya akan dibicarakan selanjutnya, dan yang menang ya pasti ada reward dan nantinya bisa dilombakan di tingkat yang lebih tinggi, bisa kabupaten, bisa provinsi. Terus mengadakan lomba poster yang berupa motivasi untuk memicu kompetensi setiap individu dari siswa SMK Negeri 1 Bondowoso, terutama di bisnis digital. Tolak ukur yang saya inginkan yaitu murid sudah memiliki motivasi yang tumbuh dari dirinya sendiri, kemudian murid selalu ingin belajar, dan murid sudah memiliki cita-cita tinggi yang jelas. Jadi mulai dari masuk di sekolah kita tertingkat di SMK, terutama jurusan SMK, itu sudah memiliki
tujuan yang jelas mengapa mereka masuk ke sekolah menengah kejuruan. Tentunya kalau di SMA kita adalah yang jelas sudah kompeten sesuai dengan jurusannya dan mereka bisa langsung kerja sesuai dengan jurusan masing-masing. Kemudian yang dibutuhkan adalah dukungan yang dibutuhkan. Dukungan yang dibutuhkan pasti saya butuh dukungan dari semua pihak, yaitu dukungan yang dibutuhkan berupa dana, tempat, memfasilitasi kegiatan guru tamu dan lomba-lomba. Dan ini saya harus izin berkolaborasi dengan semua komponen yang ada di sekolah kita, terutama di sekolah Saka 1, baik Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah yang semua membidangi KPK, kemudian dan yang lainnya juga. Semua harus saya minta izin dan berkolaborasi dengan beliau-beliaunya. Nah, sampai di sini sudah selesai pemaparan pada kesempatan kali ini. Harapan saya adalah budaya positif bisa dilaksanakan di sekolah kita tercinta dan menjadi nyata, karena namanya juga pemaparan yang saya sampaikan di sini adalah aksi nyata saya sebagai seorang pendidik agar semua siswa termotivasi semangatnya untuk belajar berprestasi juga untuk dirinya sendiri dan masyarakat, terutama untuk nusa dan bangsa. Terima kasih, mohon aplausnya dulu. Terima kasih. Saya Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.